Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang sore hari ini biarlah kita kembali mengambil posisi dalam suasana doa penantian pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita senantiasa memanfaatkan momen ini agar kita boleh merasakan campur tangan Tuhan, karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menaikkan sebuah pujian, yaitu Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasanya. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasanya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasanya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasanya, menyaksikan kebesaran kuasanya. Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman yang singkat, dan kita berdoa menaikkan doa-doa kita. Haleluya. Bapa yang baik di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan petang hari ini kami boleh mengambil posisi di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami tidak mau melewatkan momen-momen penantian pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, tapi kami ingin agar biarlah kami boleh mendapatkan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami di dalam kehidupan kami boleh merasakan karya-karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kami, agar karya Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami untuk kami boleh mampu dan memiliki semangat emosional, keberanian untuk bersaksi, untuk menyampaikan berita Injil sukacita-Mu Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang singkat ini pada petang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada petang sore hari ini, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa
pencurahan Roh Kudus ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu singkat bagi kita semua sebagai landasan dan dasar bagi kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 pasal 5 ayat 40 sampai ayat 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan lagi, yaitu saya akan menyampaikan tentang judul, yaitu karya Roh Kudus yang adalah mengobarkan semangat emosional untuk saya dan saudara bisa bersaksi, memberitakan Injil, kebenaran Injil sukacita bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara kita mulai mengenakan identitas kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, maka saya dan saudara kita seharusnya sudah siap untuk ditolak dan untuk menerima konsekuensi yang akan kita terima, karena kita akan ditolak oleh dunia. Kita akan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita karena kita adalah pengikut Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh takut, sebab Roh Kudus yang akan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus yang akan memberikan, yang akan mengobarkan semangat emosional, keberanian untuk kita berani bersaksi, menyampaikan berita Injil, bahkan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus tetap pada pendirian kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, kita harus bangga. Kita harus bangga, karena itu adalah suatu privilege, suatu kehormatan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai duta-duta Injil Kerajaan Allah. Penulis terkenal yaitu Clemens Alexandrinus mengungkapkan suatu kisah yang dramatis pada saat Yakobus murid Yesus akan dihukum mati pada tahun 44 Masehi oleh perintah Raja Herodes Agripa I, yaitu pada saat Yakobus dibawa ke tempat eksekusi. Keberaniannya yang begitu luar biasa menimbulkan satu kesan yang mendalam pada satu orang, yaitu sang algojo, orang yang seharusnya akan memenggal kepala Yakobus. Orang ini jatuh berlutut di depan Rasul Yakobus dan memohon ampun dan mengaku dia juga seorang Kristen. Dan akhirnya dia berkata agar Yakobus jangan mati seorang diri. Kemudian dia juga ikut dipenggal. Ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa. Ini adalah satu karya Roh Kudus
yang sangat luar biasa pada sang algojo ini. Meskipun hukuman aniaya atau siksaan yang harus ditanggung oleh murid-murid Kristus sedemikian luar biasa, mengerikan, tetapi mereka memiliki keteguhan hati yang mengagumkan. Mereka memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, mereka menganggap bahwa penderitaan bagi Kristus adalah suatu kehormatan atau privilege. Hal inilah yang membuat kekristenan tidak bisa dibendung, apalagi dipadamkan. Meskipun begitu banyak ancaman dan penganiayaan, sebagaimana menderita bagi Kristus adalah sebuah kehormatan, demikian juga pelayanan untuk memberitakan Injil adalah juga sebuah kehormatan. Siapakah kita hingga kita dipercaya menjadi duta Injil Kerajaan Allah untuk mengabarkan Injil kabar baik? Apalagi bagi kita yang memiliki masa lalu yang biasa, masa lalu yang kelam. Tentunya pelayanan Injil ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi saya dan saudara. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kembali pengorbanan para martir demi Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Kiranya membuat kita introspeksi diri, sekaligus kita bisa belajar dari semangat, keberanian, dan pengorbanan mereka yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari pada kesempatan petang hari ini, dalam suasana momen doa penantian pencurahan Roh Kudus ini, kiranya saya dan saudara, biarlah kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar Roh Kudus berkarya, memberikan, mengobarkan api, semangat, emosional, keberanian untuk memberitakan Injil Kristus sampai seluruh dunia. Demikian renungan yang singkat ini pada petang sore hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian tadi dengan refnya aja. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Ku alatmu dijadikan oleh berbaru, membangkitkan kebesaran kuasanya, menyaksikan kebesaran kuasanya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada petang hari ini, dalam doa penantian pencurahan Roh Kudus ini. Sebelum kami berdoa Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu singkat, di mana firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami memiliki keberanian, semangat, dan yang berkobar-kobar untuk menjadi duta-duta Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu itu yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan kiranya Engkau terus berkarya, Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami, untuk melawat kehidupan kami, memberikan keteguhan iman di dalam kehidupan kami, untuk kami terus melangkah dengan penuh keberanian dan semangat
yang berkobar-kobar untuk tetap menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pada malam hari, pada petang hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekabaran Injil di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil komitmen dan bahkan telah siap untuk menerima konsekuensi untuk memberitakan Injil-Mu, untuk menjadi duta-duta Injil kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi agen-agen keselamatan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, perlengkapi mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka, memberikan keberanian, semangat yang berkobar-kobar bagi mereka Tuhan. Para misionari, baik misionari lokal ataupun misionari mancanegara, agar mereka terus melangkah untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu Tuhan, supaya Injil-Mu terus diberitakan sampai ke seluruh bumi ini, sehingga seluruh makhluk mendengarkan berita Injil keselamatan-Mu, berita Injil sukacita-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.